Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kapanpun menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Rifki Ananda, selaku perwakilan dari kelompok 4 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Grup H, yang beranggotakan Kennedy Kohar, Muhammad Al-Ghifari Hasibuan, Rifki Ananda, Fikri Novaldi, dan juga Juan Haganta Manik. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai berlakunya hukum pidana menurut tempat. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Marlina karena telah memberikan penugasan kepada kami sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai keberlakuan hukum pidana menurut tempat. Maka dari itu, dalam video ini kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai keberlakuan hukum pidana menurut tempat. Baik, kita mulai dengan pengertian berlakunya hukum pidana menurut tempat. Berlakunya hukum pidana menurut tempat dimaknai sebagai keberlakuan hukum pidana sesuai dengan yurisdiksi atau wilayah hukum yang dalam hal ini ditentukan berdasarkan tempat. Nah, terdapat suatu teori yang disebut sebagai locus delicti. Locus delicti ini membahas tentang keberlakuan suatu tindak pidana berdasarkan tempat atau lokasi sesuai dengan namanya. Locus bermakna lokasi dan delicti bermakna delik atau pidana. Untuk presentasi kali ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai asas-asas berlakunya hukum pidana, yaitu asas teritorial, asas nasionalitas aktif, asas nasionalitas pasif, asas universal, serta asas eksteritorial. Di sini saya akan membahas tentang apa itu asas teritorial. Jadi secara sederhana, asas teritorial itu adalah asas yang menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah negara itu sendiri dan tidak bisa digunakan di luar cakupan wilayah tersebut. Asas teritorial ini lebih mempersoalkan tentang berlakunya hukum pidana terhadap ruang atau wilayah. Menurut Utrecht, yang menjadi persoalan dalam asas teritorial atau ukuran dalam asas teritorial ini adalah tindak pidana terjadi di dalam batas wilayah, contohnya Indonesia. Dan bukan tindak pidana tersebut harus berada di wilayah Indonesia itu. Mungkin ada yang bertanya bahwa apa sih urgensi dari diberlakukannya asas teritorial ini? Jadi menurut saya diberlakukannya asas ini agar tindak pidana yang terjadi di Indonesia dapat diselesaikan dengan menggunakan undang-undang hukum pidana Indonesia. Maka asas teritorial ini merupakan cara agar orang asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia maupun orang pribumi dapat dijerat dengan undang-undang Indonesia dan memberikan efek jerah bagi para pelaku kejahatan agar kedepannya mereka tidak melakukan hal yang sama lagi. Sebagai asas yang tertua dan fundamental, asas teritorial menjadi pegangan bangsa Indonesia agar kedepannya tidak terjadi lagi kejahatan yang merugikan Indonesia. Sehingga saya simpulkan bahwa melalui asas ini, ketentuan hukum pidana suatu negara berlaku di negara itu sendiri dan berlaku bagi siapapun yang melakukan kejahatan di dalam wilayah negara tersebut. Tentang asas teritorial ini juga dibahas dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi aturan pidana dalam perundang-undangan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Indonesia. Ada beberapa unsur dalam pasal 2 ini yang saya sebutkan. Yang pertama, undang-undang atau ketentuan pidana Indonesia hanya berlaku dan menjadi pegangan rakyat jika masih berada di wilayah negara Indonesia. Yang kedua, orang atau pelaku berada di wilayah dan teritorial hukum Indonesia. Dan yang ketiga, suatu tindak pidana terjadi hanya di dalam wilayah Indonesia itu saja. Berikutnya, ada juga perluasan tentang asas ini yang terdapat dalam pasal 3 KUHP yang berbunyi ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Melalui perluasan ini berarti asas teritorial berlaku jika terjadi
di dalam pesawat atau kendaraan air Indonesia, seperti kapal perang maupun kapal dagang dari Indonesia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih makna pesawat dan makna kendaraan air yang disebutkan dalam pasal 3 ini? Jadi, yang pertama, makna pesawat itu diatur dalam pasal 95A ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1 berbunyi, yang dimaksud dengan pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia. Ayat 2 berbunyi, termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Makna kendaraan air diatur dalam pasal 95 yang berbunyi, yang dikatakan kapal negara Indonesia, yaitu kapal atau perahu yang menurut Undang-Undang Umum tentang Pemberian Surat Laut dan pas kapal di negara Indonesia. Harus juga mempunyai pas laut atau pas kapal atau bahkan surat izin buat sementara waktu pengganti surat atau pas kapal itu. Jadi makna kendaraan air di sini adalah bahwa semua kapal itu harus memiliki pas laut atau pas kapal atau surat izin sementara agar dapat dinyatakan sebagai kendaraan air atau kapal dari Indonesia. Sebagai contoh dari penerapan asas ini dapat kita lihat di kasus Bali 9 yang terjadi di tanggal 17 April tahun 2005. Jadi di kasus ini menceritakan bahwa ada 9 orang berkewarga negaraan asing yang menyelundupkan 8 kg heroin keluar Indonesia. Jadi karena kejahatan tersebut, ada 9 pelaku yang dinyatakan sebagai pelaku utama. Dan asas teritorial aktif dalam kasus ini karena para pelaku tersebut melakukan tindak pidana di dalam wilayah negara Indonesia. 9 pelaku tersebut diancam dengan berbagai hukuman. Contohnya hukuman mati, hukuman seumur hidup, bahkan hukuman 8 tahun, 12 tahun, dan sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa asas teritorial ini merupakan asas yang fundamental bagi Indonesia. Karena dengan asas ini, kejahatan yang terjadi di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh orang berkewarga negaraan asing maupun pribumi dapat dijerat dengan undang-undang dari Indonesia. Baik, selanjutnya ada asas nasionalitas aktif. Asas nasionalitas aktif adalah asas yang menegaskan bahwa ketentuan pidana di suatu negara dapat berlaku bagi setiap warga negara, dalam hal ini Indonesia, sehingga setiap warga negara Indonesia dimanapun berada, apabila memiliki suatu perkara pidana atau kriminal, dipastikan akan selalu mengikuti ketentuan hukum pidana Indonesia. Nah, melalui pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa asas nasionalitas aktif adalah asas yang menerapkan hukum pidana suatu negara berdasarkan kewarganegaraannya secara aktif. Lalu muncul pertanyaan nih, apakah asas nasionalitas aktif berlaku bagi semua tindak pidana? Jawabannya tidak. Pada pasal 5 KUHP itu udah ada ketentuan mengenai tindak pidana apa saja yang dapat di-cover melalui asas nasionalitas aktif. Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 KUHP berisi tentang ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Nah, selain itu juga, di pasal 5 ayat 2 KUHP dijelaskan bahwa tindak pidana yang bisa di-cover oleh asas nasionalitas aktif ini adalah segala tindak pidana yang termasuk kejahatan. Sehingga segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh WNI di luar negeri bisa di-cover oleh asas nasionalitas aktif. Nah, melalui hal ini dapat disimpulkan bahwa asas nasionalitas aktif hanya dapat aktif untuk menindak tindak pidana yang tertera pada pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451, serta ketentuan pidana yang termasuk dalam kejahatan. Lalu, apakah pejabat Indonesia yang melakukan tindak pidana yang tersebut pada pasal 5 dapat dikenakan asas ini? Nah, ya tentu. Asas ini sendiri memberikan perluasan terperinci mengenai subjek yang dapat dikenakan pada pasal ini, yakni pejabat Indonesia. Pada pasal 7 KUHP
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam buku kedua KUHP. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh kasus yang bisa dikenakan asas nasionalitas aktif. Jadi, ada suatu kasus di mana warga negara Indonesia membunuh dua majikannya di Singapura. Nah, pada saat kasus ini terungkap, ternyata pelaku pembunuhan tersebut melakukan pembunuhan berencana, sehingga dalam hukum pidana Indonesia melanggar pasal 340 KUHP. Nah, dalam penegakan hukumnya, pelaku tersebut yang merupakan WNI tersebut dapat dikenakan pasal 340 KUHP sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Karena pada dasarnya, hal yang dilakukan oleh subjek hukum tersebut, yang dalam hal ini WNI tersebut, merupakan salah satu bentuk kejahatan. Sebagaimana diatur dalam pasal 5 KUHP, ketentuan pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang berada di luar Indonesia yang melakukan kejahatan. Sehingga hal itu adalah hal yang wajar apabila Indonesia dapat menerapkan hukum pidananya untuk menegakkan hukum bagi si pelaku pembunuhan tersebut. Nah, selanjutnya ada urgensi terciptanya asas nasionalitas aktif. Selanjutnya, urgensi terciptanya asas nasionalitas aktif. Terdapat konsep kedaulatan negara yang mengatakan bahwa setiap negara berdaulat harus mengingatkan kepada setiap warga negaranya untuk tunduk dan patuh pada undang-undang negaranya dimanapun mereka berada. Materi selanjutnya yaitu asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan atau Bescherming Beginsel. Asas perlindungan atau asas nasionalitas pasif adalah asas berlakunya hukum pidana menurut atau berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi dari suatu negara yang dilanggar di luar wilayah tersebut. Maksud dari asas ini yaitu hukum pidana Indonesia berlaku terhadap siapapun juga yang berada di luar wilayah teritorial Indonesia tanpa memandang kewarganegaraan yang melakukan kejahatan tertentu. Kepentingan hukum yang dilindungi asas ini adalah kepentingan hukum negara dan bangsa dan bukan kepentingan hukum pribadi. Asas ini diatur secara jelas dalam pasal 4 KUHP yang berbunyi, ketentuan pidana dalam pasal 4 KUHP Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Indonesia. Yang pertama, salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 111, bis ke-1, 127, dan 131 tentang kejahatan mengenai keamanan negara. Yang kedua, suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon tanda dividen atau tanda bunga yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli dan tidak palsu. Yang keempat, salah satu kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai 446 tentang pembajakan laut dan 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut, dan pasal 479J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, M, N, dan U tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. Selanjutnya, asas universal adalah asas yang bertumpu pada kepentingan hukum internasional atau penduduk dunia. Dengan kata lain, asas universal memiliki yurisdiksi atas pelaku kejahatan yang tidak membatasi mengenai tempat maupun pelakunya, sehingga asas ini bisa aktif terlepas dari lokasi kejahatan tersebut dilakukan dan siapapun pelaku serta korbannya. Asas universal bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia.
Penerapan serta ketentuan asas ini diatur dengan jelas di dalam KUHP di dalam pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 yang menjelaskan bahwa kejahatan yang pelakunya ditundukkan pada asas universal, yaitu kejahatan yang digolongkan sebagai musuh umat manusia seperti kejahatan narkotika, terorisme, pembajakan. Setelah kita mendengar asas universal, di dalam asas universal terdapat konsensus dalam hukum internasional yang memberikan pengecualian terhadap asas-asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Dalam hal ini, asas teritorial dan asas universal. Pengecualian terhadap asas teritorial dan asas universal berlaku bagi warga negara asing yang sesuai hukum internasional mendapatkan hak eksteritorialitas. Apa itu hak eksteritorialitas? Hak eksteritorialitas adalah pengecualian pada subjek hukum tertentu dari keberlakuan hukum pidana menurut tempat. Subjek hukum tertentu. Siapa-siapa sajakah subjek hukum tertentu tersebut? Yang pertama, ada diplomat dari negara-negara asing, konsulat atau jenderal, pasukan tentara negara asing, kepala negara yang menjadi tamu negara. Sekian, terima kasih.